setelah melakukan worksheet, kita menghitung laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi sama saja yang di worksheet ini tadi, yang isinya pendapatan sama beban. Kita masukin saja pendapatannya semua, habis itu bebannya dimasukin semua, lalu dijumlah dan memperoleh laba sebesar 11.973.000 karena pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Berhubung modalnya ada dua, modal Beni dan modal Gunawan, jadi tadi ada setoran modalnya. Modal Beninya itu 375 juta, modal Gunawannya 300 juta. Jadi total modalnya atau total ekuitasnya itu sebesar 675 juta. Dapat dari mana? Modal Beni ditambah modal Gunawan. Setelah itu ada labanya itu dari sini tadi. Dari sini laba. Habis itu di laba ditambah prive sebesar 500.000. Jadi di sini dapat 11.473.83 itu dari laba ditambah prive. Hasilnya ini. Jadi modal akhirnya itu 686.473.083 itu bisa dapat dari 675 juta dikurangi 11.473.083. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan tadi isinya harta utang modal. Yang bagian harta atau aset ada kas, piutang, perlengkapan kantor, iklan di barang muka, dan seterusnya. Dimasukkan semua di debit sama di kredit, habis itu dijumlah. Totalnya yang di debit 703.521.000, yang di kredit 3.447.917. Kok bisa 700.073 dari mana? Itu terdapat dari sini. Yang di debit dikurangi di kredit, sininya 773.83. Lalu yang bagian liabilitas atau bagian utang ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang gaji, bagian kredit semua habis di total. Yang bagian modal, ini modal akhir yang dicatat di laporan perubahan ekuitas atau yang dicatat laporan posisi keuangan. Yang bagian modal itu yang dicatat adalah bagian modal akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas tadi sebesar 686.473.083 di total. Habis itu total liabilitas dan ekuitas totalnya 700.073.083. Setelah itu kita melakukan jurnal penutup. Jurnal penutup yang kita tutup ada 4, yaitu menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba bersih, menutup prive. Berhubung tadi itu hasilnya laba, berarti kita menutup laba bersih. Kalau rugi berarti menutup rugi. Menutup pendapatan jasa sebesar 27.250.000, pendapatan bunganya sebesar 168.000. Jadi yang dikredit ikhtisar laba rugi sebesar 27.418.000. Kenapa kok pendapatannya itu dikredit? Karena kan kita menutup, jadi nanti kita memasukkan ke buku besarnya, nanti dia 0 hasilnya 0 semua. Setelah itu menutup beban, ikhtisar laba ruginya sebesar 15.444.917 terdapat dari semua beban ini itu ditambahkan. Selanjutnya menutup laba bersih.
menutup laba bersih, ikhtisar laba rugi terhadap modal akhir. Laba bersihnya tadi, ikhtisar laba rugi ini sebesar modal akhir 686 juta 473.083. Menutup rival model Beni dan Gunawan. Jadi tadi kan kalau menutup rival itu modal terhadap rival. Nah, modelnya tadi ada dua, Beni sama Gunawan, jadinya 500.000, rivalnya 500.000. Kita jumlah semuanya, hasilnya balance 729.836.000. Setelah itu